Baik, perkenalkan nama saya Devina Rizkyanti Salmania, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Perusahaan, Politeknik Negeri Kupang. Baik, yang pertama adalah pengertian teori permintaan. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Yang berikut hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Bunyi hukum permintaan, semakin turun tingkat harga maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Yang berikut jenis-jenis permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan beli dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut yaitu permintaan tanpa disertai daya beli dan kemampuannya. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi permintaan atau jasa dalam konsep faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan seorang, semakin kuat pula daya beli mereka, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan yang berbeda-beda dalam masyarakat mempengaruhi corak permintaan masyarakat yang berbeda tergantung dengan distribusi pendapatan. Baik, yang kita lihat yang kedua yaitu penawaran. Baik, di sini kita lihat tentang pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang, berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Penawaran juga dapat diartikan yaitu banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang kedua, hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan sebaliknya. Semakin rendah tingkat harga maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Macam-macam penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual dan produsen. Kedua, penawaran kolektif. Disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan di pasar. Ketiga, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada waktu, tempat, dan suatu harga tertentu. Yang berikut faktor penawaran. Penawaran terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mulai dari harga barang, selera konsumen, sampai faktor produksi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Kedua, faktor penjual atau produsen. Ketiga, harga. Keempat, harga dan ketersediaan barang. Kelima, biaya produksi. Keenam, waktu produksi. Ketujuh, kemajuan teknologi. 8, kebijakan pemerintah. Dan 9, pajak dan subsidi. Baik, di sini kita lihat tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Yang terakhir, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah indikator untuk mengukur kepekaan perubahan kuantitas dan suplai suatu barang.
Elastisitas penawaran adalah salah satu aspek ekonomi yang berhubungan dengan kepekaan perubahan kuantitas atau suplai suatu barang. Yang berikut perilaku konsumen. Kita lihat yang pertama tentang pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Yang berikut model perilaku pembelian konsumen. Pada awalnya, pasar dapat memahami konsumen dengan baik melalui pengalaman menjual produk ke konsumen setiap hari. Tapi sering dengan pertumbuhan perusahaan dan pasar, banyak pembuatan keputusan pemasaran kehilangan kontak secara langsung dengan para pelanggan dan untuk itu memperlakukan riset pemasaran. Yang kedua, pembelian pasar bisnis. Proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan oleh pembeli bisnis untuk menentukan produk dan layanan yang perlu dibeli oleh organisasi mereka. Kemudian menemukan, mengevaluasi, dan memilih di antara pemasok serta merek yang tersedia. Baik ya, bab yang berikut adalah pengertian produksi. Produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Yang kedua, tujuan produksi. Tujuan produksi adalah menciptakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Terdapat 5 tujuan produksi. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan efisien. 4. Inovasi dan pengembangan. 5. Memenuhi tujuan organisasi. Ya, kita lihat yang berikut proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Faktor-faktor produksi. Produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk yang pertama, sumber daya manusia. Kedua, sumber daya alam. 3. Modal. 4. Teknologi. 5. Kapasitas produksi. 6. Pasar. 7. Faktor ekonomi. 8. Regulasi pemerintahan. 9. Perubahan lingkungan. 10. Kualitas manajemen. Baik, kita masuk yang berikut yaitu pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Yang terakhir, jenis biaya berdasarkan tujuan perilaku. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel, variable cost. Ketiga, biaya semi variabel. Bab 6 yaitu tentang perilaku produsen. Baik, di sini kita lihat tentang pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen mencakup keputusan-keputusan penting seperti produksi, harga, dan pemasaran. Ini termasuk strategi inovasi, diversifikasi produksi, dan target pasar yang menjadi fokus utama produsen. Yang berikut kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Yang pertama, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku produsen jika permintaan konsumen meningkat. Kedua, biaya produksi. Biaya produksi termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, dan biaya distribusi jika biaya produksi meningkat. Yang berikut implikasi perilaku produsen terhadap konsumen. Yang pertama, penawaran produk. Kedua, harga. Ketiga, harga. Keputusan produsen dalam menentukan harga dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang berikut kita lihat tentang strategi pemasaran produk. Yang pertama, menentukan target pasar. Kedua, menentukan harga. Ketiga, distribusi dan promosi. Keempat, perencanaan produk. Yang berikut pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk atau layanan yang akan mempengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Kedua, elastisitas penawaran atau supply elasticity adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespons terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Berikut jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas permintaan harga. Kedua, elastisitas pendapatan. Ketiga, elastisitas silang.
Oke, baik, bab yang terakhir adalah pasar dalam perekonomian. Baik, yang pertama kita lihat tentang pengertian pasar dan macam-macam pasar. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Berikut macam-macam pasar. Pertama, pasar berdasarkan sifatnya. Kedua, pasar berdasarkan wujudnya. Ketiga, pasar berdasarkan cara transaksinya. Yang berikut peran pasar bagi prosedur. Pasar memiliki peran penting bagi produsen dalam dua aspek. Selain itu, persaingan di pasar dapat mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk, memacu produsen untuk terus meningkatkan daya saing mereka. Oke teman-teman, itu sedikit materi dari saya. Terima kasih. Thank you for watching.